Oke, sekarang bayangin kalau kita punya alat yang bisa menyalakan dan mematikan bagian tertentu dari otak tanpa harus operasi sama sekali. Kedengarannya sih kayak fiksi, tapi ini nyata. Namanya adalah Transcranial Magnetic Stimulation. MS dilakukan dengan memberikan aliran gelombang elektromagnetik untuk meningkatkan aktivitas sel saraf. Dengan begitu, sel saraf akan terstimulasi untuk bekerja lebih baik. TMS digunakan sebagai terapi tambahan untuk penunjang atau mempercepat proses penyembuhan, bukan pengganti obat pada gangguan saraf. Sebelum masuk ke alatnya, kita pahami dulu otak kita itu kerjanya pakai apa. Jawabannya adalah listrik. Setiap kali kita berpikir, bergerak, atau merasakan sesuatu, itu semua kan ada sinyal listrik dari neuron. Jadi kalau kita bisa mengontrol listrik di otak, berarti kita bisa sama aja kayak mempengaruhi aktivitas otak. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita mengirim listrik ke otak tanpa nyentuh langsung? Disinilah kita pakai konsep dari fisika, medan magnet bisa menghasilkan listrik, ini disebut dengan induksi elektromagnetik. Pertama, kita punya alat yang namanya coil. Coil ini adalah kawat yang dililit kumparan. Ketika kita kasih arus listrik ke coil akan menghasilkan medan magnet. Tapi bukan cuma magnet biasa, yang penting adalah medan magnetnya berubah sangat cepat. Kenapa? Karena medan magnet yang berubah bisa menghasilkan listrik di tempat lain. Sekarang, coil tadi ditempel di kepala, medan magnet yang dihasilkan bisa menembus tengkorak tanpa sakit, tanpa operasi. Nah, ini bagian yang paling penting. Ini yang sering orang gak ngerti. Medan magnet tadi masuk ke otak dan secara otomatis menciptakan arus listrik kecil di dalam otak. Ini bukan dari kabel, tapi dibuat langsung oleh magnet. Karena neuron pakai listrik untuk komunikasi, arus kecil tadi bisa mengaktifkan neuron atau mengganggu aktivitasnya. Makanya juga dijelasin kalau TMS bisa mengaktifkan area otak atau mengganggu aktivitas yang sedang berjalan. Contohnya nih, biar kebayang, misalnya kalau kita arahkan alat ini, TMS ini ke area gerak, tangan bisa bergerak sendiri. Kalau kita arahkan alat TMS ini ke area visual, bisa muncul cahaya atau bayangan. Ini bukti kalau alat ini benar-benar mempengaruhi otak. Kalau dilakukan sekali, efeknya sementara. Tapi kalau dilakukan berulang, repetitif TMS, efeknya bisa lama, bahkan dipakai untuk terapi. Jadi kayak ringkasannya biar lebih gampang, kita kasih arus listrik ke coil. Coil menghasilkan medan magnet masuk ke otak, terjadi arus listrik baru, otak jadi aktif atau berubah. Jadi intinya kita mengontrol listrik di otak pakai magnet. Alat utama dalam TMR ada coil kumparan magnet. Inilah alat utama TMR yang produknya kita lihat. Bentuknya bisa 8, figure 8 namanya, paling umum karena fokus medan magnetnya tepat ke area kecil di otak. Ada lagi yang bentuknya namanya round coil atau lingkaran, lebih luas namun kurang fokus. Fungsinya, coil bertugas membuat medan magnet kuat yang berubah dengan cepat. Medan magnet ini bisa menembus tengkorak tanpa memerlukan operasi. Ada lagi yang namanya pulse generator, penghasil arus. Ini adalah bagian mesin yang memberi arus listrik ke coil. Arus ini sangat cepat dan kuat. Itu yang membuat medan magnet berubah cepat. Fungsinya adalah menghasilkan denyut listrik kuat dalam waktu yang sangat-sangat singkat, bahkan bisa dibilang milidetik, yang akan mengubah medan magnet di coil. Dan apa sih yang terjadi di otak ketika TMS ini diaplikasikan ke otak manusia? Jadi arus kecil yang diinduksi dapat membuat neuron lebih aktif, kayak stimulasi, dan membuat neuron kurang aktif, kayak hambatan. Efek ini tapi bisa juga tergantung dari intensitas medan magnet, frekuensi pulsa, lokasi area otak yang distimulasi. Jadi di sini ada nama-nama bagian dan fungsinya. Yang pertama ada coil yang tadi, namanya coil kumparan. Fungsi utamanya membentuk medan magnet kuat. Ada yang namanya generator, namanya pulse generator.
yang bisa dibilang fungsi utamanya menghasilkan arus listrik pulsatif. Ketiga ada yang namanya kontrol, namanya pengatur frekuensi dan intensitas. Bisa dibilang mengatur kekuatan stimulasi fungsinya. Keempat ada yang namanya magnet. Medan magnet berubah, ini fungsi utamanya bisa dibilang menembus kepala tanpa menyakiti. Target area otak yang distimulasi. Ini fungsi utamanya adalah mengubah aktivitas neuron. Ada juga tipe-tipe TMR. TMR dibagi beberapa jenis tergantung pola pulsa. Ada yang namanya single pulse TMS, satu pulsa magnet, yang artinya dipakai untuk mengukur respons motorik atau melihat bagaimana otak bereaksi. Yang kedua ada yang namanya repetitif TMS. RTMS artinya pulse berulang, artinya bisa dipakai dalam terapi supaya efeknya bisa lebih tahan lama. Dan ketiga ada yang namanya Deep TMS, DTMS, menggunakan koil khusus untuk mencapai area otak yang lebih dalam. TMR bisa membuat gerakan otot, misalnya tangan bergerak, jika ditempel di area motor korteks. Perubahan aktivitas jika diarahkan ke bagian otak lain, seperti area mood. Ini alasannya juga yang sering dipakai untuk beberapa terapi depresi atau anxiety. Kenapa ini penting? Karena TMR ini non-invasif, yang artinya tidak perlu operasi dan juga otomatis tidak sakit, hanya terasa seperti ketukan lembut di kepala. Dan penting juga karena memberi informasi tentang bagaimana area otak bekerja. Hubungan dengan elektromagnetik ini juga bisa dibilang kayak hukum induksi Faraday. Ini prinsip utama, ini adalah jantung dari cara kerja TMS. Di dalam alat TMS terdapat sebuah koil yang dialiri arus listrik yang sangat kuat dalam waktu yang sangat singkat. Hasilnya sesuai hukum Faraday, perubahan medan magnet ini akan menginduksi arus listrik sekunder pada konduktor di dekatnya, dalam hal ini jaringan otak manusia. Yang kedua ada berhubungan dengan hukum Ampere. Hukum ini menjelaskan bagaimana arus listrik pada koil TMS menciptakan medan magnet tersebut. Kuatnya medan magnet yang dihasilkan berbanding lurus dengan jumlah lilitan kawat dan besar arus listriknya yang mengalir melaluinya. TMS menggunakan arus ribuan ampere untuk menghasilkan medan magnet sekitar 1,5 hingga 2 Tesla, setara dengan kekuatan MRI. Ketiga ada namanya arus eddy. Ketika medan magnet dari koil menembus tengkorak yang bersifat isolator dan mencapai jaringan otak yang bersifat konduktor, terciptalah arus eddy. Arus listrik kejutan kecil ini yang mendepolarisasi neuron sel saraf. Hal ini memicu aktivitas listrik alami di otak yang bisa membantu mengobati depresi atau membantu pemulihan stroke. Jadi ketika arus listrik yang kuat masuk ke dalam koil itu akan membuat medan magnet kuat yang berubah-ubah. Medan magnet ini bisa menembus kepala kita tanpa sakit karena magnet tidak berinteraksi langsung dengan kulit atau tulang. Ketika medan magnet ini berubah dengan cepat, ia kemudian menghasilkan arus listrik kecil di dalam otak. Arus itu sendiri yang mengaktifkan atau menghambat neuron. Tergantung dari cara kita mengatur puls atau frekuensinya, ini yang membuat TMR bisa digunakan untuk penelitian atau bahkan terapi seperti mengurangi depresi. Jadi dari semua yang sudah kita bahas, kita bisa lihat bahwa transcranial magnetic stimulation atau kita bisa bilang dari tadi TMS bukan sekedar alat medis biasa, tapi merupakan penerapan langsung dari konsep elektromagnetik dalam kehidupan nyata. Ini menunjukkan bahwa konsep fisika dan elektromagnetik seperti listrik dan magnet tidak hanya teori, tapi benar-benar bisa digunakan untuk mempengaruhi sistem biologi seperti otak manusia. Dan dengan memahami cara kerjanya, kita jadi bisa melihat bagaimana sebuah sistem bekerja dari input, proses, hingga menghasilkan output yang nyata. Terima kasih.